Senang sekali ini kita kedatangan Bung Kobu di tempat bersejarah, Tempat paling bersejarah ya, di Republik tempat paling bersejarah di Republik ini, Ya. di kediaman Ibu Inggit Karnasih, Jalan Ciatel, Bandung. Bung Karno Inggit, rumah kediaman. Mulai meluruskan yang keliru. Jadi kalau pulang di luar itu rumah Inggit, kita mulai perbaiki bahwa ini rumah Bung Karno Inggit. Iya, Ya, toh? Nah, karena apapun juga kan aneh kalau orang datang ke Bandung terus bertanya rumah Bung Karno di mana. Ya, apalagi kalau orang dari luar yang dari Rusia pengagum Bung Karno dari Mesir. Ya, terus datang berkunjung ke misalnya mau datang lihat-lihat Asia Afrika toh. Sudah dia lihat Asia Afrika terus dia bilang, "Aku mau lihat rumahnya Bung Karno di mana." Kan aneh. Seorang tokoh nasional, bukan tokoh nasional, tokoh dunia. Kan Bung Karno itu bukan hanya tokoh nasional, tokoh dunia. Lalu aneh seorang tokoh dunia lalu tidak ada rumahnya. Makanya jadi seperti saya katakan tadi, kita ini banyak pekerjaan. Banyak pekerjaan. Jadi selain soal marhaenisme itu juga soal misalnya soal kesejarahan rumah ini, saya sudah bicara soal kesejarahan rumah ini kita perbaiki. Lain lagi yang saya bilang tadi, yang soal-soal relasi Bung Yanto, Bung Deng, Bung Alek, Kang Jajang yang setia menjaga rumah ini, dan saya sudah minta izin beliau tadi ya kita ngobrol di teras rumah, walaupun teras tapi ini teras yang bersejarah. Iya. Jadi, jadi terima kasih sudah ketemu. Sebenarnya sudah lama ingin ketemu, tapi Tuhan baru izinkan hari ini ketemu. Kita ketemu dalam sebuah misi besar, yaitu menyalakan kembali api marhaenisme yang sekarang pudar, hanya sayup-sayup terdengar, hanya sesekali disebutkan orang, sesekali dipidatokan orang atau didiskusikan. Padahal marhaenisme itu kan ajaran yang mulia, sangat mulia. Mulianya apa? Karena dengan marhaenisme itu Bung Karno mencita-citakan pembebasan kaum marhaen dari kemiskinan. Nah, kalau kita bicara itu, ya, kalau kita bicara tentang pembebasan kaum marhaen dari kemiskinan, itu kan juga ajaran di semua agama. Betul. Iya, ajaran di semua. Makanya sering saya bilang jangan dikotomikan nasionalis dengan religius. Gitu? Jadi jangan seakan-akan kita yang nasionalis tidak religius. Siapa bilang? Iya kan, Kang Men? Iya. Memerangi, menyelamatkan kaum duafa itu kan ajaran agama. Iya. Nah kita lah di situ. Iya toh. Jadi religiusnya kita dalam soal itu. Nah, persoalan sekarang ini bagi saya yang saya lihat secara langsung, apalagi belakangan ini, menurut data Bank Dunia itu, penduduk di Indonesia yang miskin itu 60,3%. Bayangkan itu. Valid itu ya. Valid karena Bank Dunia. Ada data Bank Indonesia, data BPS, Statistik Indonesia itu cuma 8, sekian persen. Bagi saya itu tidak betul. Tidak betul. Nah, karena data yang digunakan BPS itu yaitu pengeluaran $2 per hari. $2 per hari berarti 36.000 sekarang kan? Ya. Ya, saya mau tantang, saya bilang kasih ketemu saya orang yang ahli di bidang itu, saya kasih uang 50.000, dia ke pasar, apa yang dia dapat? 50.000 bukan 36.000. Iya toh? Nah, jadi data itu tidak betul. Iya toh? Iya. Yang betul itu Bank Dunia. Iya, dan itu valid dan sudah banyak kok yang profesor-profesor yang mendukung. Ada namanya Profesor Antoni Budianto, itu kadernya Quick Canggih, alumni Rotterdam. Ya, jadi tidak main-main. Dia bilang ini yang betul, Bu. Jadi saya bertanya sama dia,
Saya kan bukan orang ekonomi, awam. Saya tanya Pak Antoni Budianto itu, nah kok ini yang betul 60,3%. Nah, kalau sekarang ini 60% berarti lebih separuh penduduk yang miskin di negeri yang subur, ya, di negeri yang kaya raya sumber daya alam. Ada penduduk lebih separuh miskin, itu berarti ada yang salah di Republik ini. Nah, bagi kita, orang boleh berdiskusi apa yang salah tapi bagi kita yang memang berada di garis Bung Karno, menurut saya kesalahan ialah karena marhaenisme tidak diajarkan dan tidak diterapkan. Menurut saya, ya boleh kita berdiskusi, tapi menurut saya karena kita ada di garis Soekarno. Karena intinya itu ialah marhaenisme itu ialah pembebasan kaum miskin. Nah, itulah yang menurut saya kita pelajari, dan karena itu, kalau itu masalahnya, maka tugas kita tidak boleh berdiam diri. Tugas kita ialah menyalakan kembali, menghidupkan kembali marhaenisme ini. Nah, itulah sebabnya saya bilang kita cari teman-teman yang serius dan punya komit. Entah 2 orang, entah 3 orang, tapi punya komit. Kita kumpul diskusi. Nah, itu maksud saya datang ketemu, dan besok kita diskusi lebih serius untuk itu. Diskusi tetap begini, diskusi santai. Tadi disampaikan Bung Kobu, kita ini hidup di negeri yang sangat kaya raya. Bahkan negeri ini negeri yang paling dianugerahi Allah, dianugerahi Tuhan. Betul. Membuat iri negara lain. Ya. Bahkan ingin menguasai negeri ini Ya. karena kekayaannya. Ya. Tapi kenapa di sini terjadi parade? Penduduknya sangat miskin. Ya. Hari ini makan, besok berpikir. Itu bukan sekedar cerita. Ayo buktikan ke lapangan. Kalau pejabat nggak ngerti, penguasa ngerti, ayo buktikan ke lapangan bersama saya. Kenapa demikian? Ya itulah yang salah satunya saja gotong royong, di mana oleh marhaenisme itu dikedepankan dari berbagai aspek, itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Bukan sekedar gotong royong, bahkan ada kalangan mungkin akan menghapus marhaenis, ajaran marhaenis di negeri ini. Ini sebuah fenomena yang sangat tragis lah. Makanya saya sangat apresiasi sangat tinggi di dalam suasana seperti ini. Masih ada sosok seorang Yakobus yang begitu peduli tanpa mengharapkan apa-apa. Kehadirannya Bang Kobu ke sini pasti menggunakan transportasi, tapi Bang Kobu tidak punya obsesi tujuan untuk jadi apa, sebagai apa, tapi semata-mata ingin menyelamatkan marhaenisme ini kembali tumbuh untuk masyarakat. Ya, masyarakat. Bukan untuk kita, bukan untuk politik. Kisahnya kan kepentingan politik. Tapi kalau roh marhaenisme ini menjelma kembali, segala bentuk apa yang diajarkan di dalam marhaenisme bisa sampai ke masyarakat, insya Allah. Insya Allah kesejahteraan itu akan bisa diterima. Karena ini ada imam. Ada imamnya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, yaitu marhaenisme yang kaya dengan ajaran-ajaran yang berkeadilan. Nah, makanya saya sangat mengapresiasi, dan saya yang hampir tiarap lah ketika Bung Kobu datang. Ketika saya dengar Bung Kobu, saya menggeliat kembali diri saja. Ya, terima kasih. Jadi gini, saya menilai
itulah mungkin yang dikatakan sebagai seorang marhenis. Bung Kobu dalam pandangan saya itu seorang marhenis. Karena sekarang juga banyak orang yang mengaku marhenis, tapi tindakannya omong kosong. Nah, yang dituntut itu. Nah, ini pun masalah marhenis. Banyak khususnya generasi muda itu tidak mengenal. Ajaran pun tidak mengenal. Bahkan kadang-kadang diartikan juga lain. Marhenisme itu seolah-olah seperti komunis dan sebagainya. Itu begitu. Ya, itu sedikit tanggapan saya masalah marhenisme yang mungkin saya melihat sosok dari Bung Kobu itu sebagai seorang marhenisme dalam pandangan saya, seperti pandangan Pak Peng, mungkin juga yang lain ya. Saya juga semangat datang karena ada Bung Yanto, ada Bung Ben, ada Bung Alek ini, apalagi Bung Alek punya alat komunikasi apa semua ya. Jadi membuat saya juga semangat datang karena ada ya. Brandnya juga Bersama. Marhaen Fikri brandnya. Ya? Brandnya ini Marhaen Fikri. Iya, makanya. Iya. Jadi sudah ada brandnya dia tuh. Nah, jadi ke sini itu saya sudah bilang tadi kita banyak pekerjaan. Sebenarnya ada hal lain lagi yang waktu itu saya mau datang tapi tidak jadi. Dengan Bung Alex saya sudah komunikasi. Tugas lain itu ialah mempromosikan tempat-tempat bersejarah di Bandung ini. Ini pertama, kemudian Gedung Indonesia Merdeka, kemudian Bancai dengan Sukamiskin apa semua. Karena saya sebagai orang yang sering perjalanan ke tempat-tempat lain, menurut saya perawatan tempat-tempat bersejarah di Bandung ini, mohon maaf, menurut saya belum maksimal. Ya, contohnya di GIM itu, Gedung Indonesia Menggugat. Ya, kan adanya kita muncul dari Pengkolan itu adanya di sini kan. Nah, saya berharap begitu muncul dari Pengkolan itu sudah ada sesuatu yang kita lihat di seberang, yang orang dari luar lihat, ih, ada apa di seberang itu? Dominan ya. Ada penanda. Ini tidak, nanti kita dekat jarak 10 meter baru kita bisa baca itu plang Gedung Indonesia. Kecil. Bandingkan plang Soto Kudus, bakso Malang, apalagi itu toh. Dari jauh kita sudah lihat, oh bakso Malang. Orang besar. Ini tempat bersejarah, disitulah Bung Karno berteriak dan menggelegar ke seluruh dunia. Masa pelangnya begitu? Iya. Maka orang lewat begitu orang tidak balik karena tidak ada kalau istilah iklannya sketching. Apa yang menarik gitu tuh. Nah, itu antara lain yang saya lihat di Bandung, sehingga kita bertugas sebenarnya untuk, dan karena itu saya berharap sama Bung Alex untuk lebih mempromosikan itu, termasuk saya terus terang Kang Jajang terus terang menurut saya ini belum maksimal kunjungan. Ya. Saya berharap suatu saat orang datang seminar di Bandung dari berbagai tempat, dia cepat-cepat kasih selesai. Kenapa? Kita mau pergi lihat itu rumahnya Bung Karno. Gitu. Jangan orang cepat-cepat karena mau pergi belanja di Cihampelas. Kali kuliner ya. Iya. Bangsa yang besar itu harus menghargai pahlawannya. Ya, betul. Dengan mungkin cara tahu sejarahnya gimana. Ya, termasuk tempat-tempat yang bersejarah. Mungkin gitu ya, Iya. Bang Kobu.
Ya, jadi bagus juga sih yang pernah dilakukan mungkin beberapa organisasi napak tilas Ya, dari perjalanan Bung Karno. ya, Itu mungkin suatu hal yang sangat positif ya. positif sekali. Positif. Nah, jadi yang paling dekat dan bisa kita kerjakan itu tadi kita, karena kebetulan tanggal 1 itu, 1 Oktober itu, menurut informasi yang itu hari pertemuan Bung Karno menemui, ya makanya saya minta Bung Harjoko, iya karena dia pintar sejarah, saya bilang kalau bisa dia datang besok, ya Mas Harjoko, Kabupaten ya? Ya, ya sudah dihubungin ya. sudah Bendahara, masih bendahara ini? Enggak, dulu kan ketua. ketua Oh, Ketua betul, ya. DPC Oh, iya, ketua Kabupaten. DPC. sudah diganti, ya. Betul, betul, betul. Sudah